Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbicho Sakai. Jenderal Komagichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945, diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin di Penjabun, Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Wakilnya adalah Ichiban Ase dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia, supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaan. Barangkali ada saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkan, tetapi harap bergantian. Untuk itu saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Supomo, lalu Insinyur Soekarno. Pertama-tama mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemikiran bagus saudara Muhammad Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan, namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Keesokan harinya pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang BPUPKI yang kedua saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan masyarakat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno besok, dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang BPUPKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara.
Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno selain mengusulkan mengenai Pancasila, beliau juga mengusulkan 2 rumusan lain, yaitu A. Rumusan Trisila, dan B. Rumusan Ekasila. Rumusan Trisila berisikan sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Sedangkan rumusan Ekasila berisikan gotong royong. Pidato yang bagus, Insinyur Soekarno. Pada hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, yang disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cukrosuryo, dan A.A. Maramis. Panitia 9 bekerja cerdas, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas mengenai usulan dasar negara, dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut hasil saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaraan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya usul, Saudara Ketua? Silakan, Dr. Sumo. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim ataupun non-muslim. Ya, saya setuju. Terima kasih Dr. Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya pada sidang kedua tersebut,
Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan, lahir pada tanggal 1 Juni 1945, dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tetapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Proklamasi kita, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Rati, Ibu. Tahu nggak sih, pemerintahan Jepang sedang melarang kerusakan hiburan secara menetapkan dan lebih. Ini adalah kesempatan bagi bangsa kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Gitu, ini kesempatan yang ada untuk kita mendeklarasikan kemerdekaan dan terlepas dari kaum Jepang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Kamu mau kemana? Aku mau ke gereja. Bareng yuk, aku mau ke masjid. Kita searah. Oh iya, ayo. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gimana teman-teman, ada yang berpendapat tentang proyek ini? Ini kurang menarik sih, soalnya orang-orang pengen warnanya lebih vintage gitu. Gimana teman-teman? Kalian mau nggak? Aku punya jajan. Oh iya, mau. Ambil aja. Makasih ya. Iya.